Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di channel kami Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat kelas online melalui Google Classroom. Google Classroom adalah layanan kelas online milik Google yang terintegrasi dengan Gmail, dengan Google Drive, YouTube, dan lainnya. Jadi memilih Google Classroom saya kira cukup efektif karena pertama ini layanan gratis gitu ya. Jadi layanan gratis tidak berbayar. Yang kedua cukup friendly. Jadi sekarang sudah dikembangkan dengan berbagai fitur-fitur baru. Dan yang ketiga tentunya terintegrasi antara email, YouTube, serta Google Drive dan layanan Google lainnya. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dengan cara memencet tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar teknologi pendidikan. Oke, untuk itu langsung saja teman-teman, bagaimana teknik dasar membuat Google Classroom. Pertama, kita langsung buka Google Classroom di Google. Langsung kita klik Google Classroom. Ketika teman-teman belum pernah membuat Google Classroom, maka layanannya yang tampil ketika kita mengetik Google Classroom akan seperti ini. Selanjutnya yakni kita continue. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dashboard untuk membuat kelas atau join kelas. Jadi di tanda ini, kalau diklik akan ada dua opsi, join class atau create class. Join class itu biasanya digunakan untuk siswa atau peserta yang akan masuk ke kelas kita. Sementara kalau create class ini digunakan untuk guru atau tutor yang ingin membuat kelas. Kita langsung saja ingin membuat kelas ya, semuanya create classroom. Oke. Kita tinggal continue di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa form. Pertama adalah nama kelas. Seumpamanya nama kelas kita konsep kreativitas anak, konsep dasar, nah di sini section 1 subjek dan room bisa diisi semuanya kelas A, subjeknya siapa dan di kamar berapa, seumpamanya kelas A gitu ya. Kita buat. Oke, ini tampilan pertama ketika kita membuat kelas gitu ya. Jadi ini nama kelasnya. Nah, ini kode, kelas kode. Jadi ini kalau diklik, nah kalau teman-teman ingin mengajak siswa atau peserta kursus untuk masuk kelas kita, maka ini tinggal di copy dan dikirim ke mereka, sehingga nanti ketika masuk ke Google Classroom, klik join, masukkan kode itu, langsung otomatis masuk ke sini. Oke, ini tema, teman-teman bisa rubah otak-atik tema ini. Umpamanya saya otak-atik ganti yang ada gambar komputernya. Oke. Atau mengupload foto bebas. Oke, kita bisa drag dari komputer. Selanjutnya adalah ini rubrik. Seumpamanya kita ingin men-share materi pada mereka. Nah, dalam men-share materi itu ada beberapa opsi gitu ya. Pertama kita bisa mengklik ini ingin melampirkan semuanya ya,
entah itu bentuknya PDF, entah itu PowerPoint atau semacamnya. Jadi kita tinggal select dan masukkan ke situ. Terus opsi yang kedua ini Google Drive. Seumpamanya kita sudah punya materi yang ada di Google Drive atau Google Form, kita tinggal masukkan gitu ya. Ini kan ada, tinggal kita masukkan. Atau juga melalui link YouTube teman-teman. Nah, ini semuanya link YouTube, materinya apa, tinggal kita semuanya kreativitas. Nah, ini tinggal diklik kemudian add, itu langsung masuk otomatis ya. Oke, yang selanjutnya adalah link URL, baik itu website atau blog dan semacamnya. Kita tinggal meletakkan link di sini kemudian add link. Jadi itu yang bagian untuk men-share materi. Sementara di sini ini biasanya nanti tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mahasiswa atau peserta didik dengan terjadwal. Jadi ini nanti akan ada ketika kita setting di Classwork ya. Oke, ini untuk tampilan pertama. Kita ingin men-share materi melalui PDF, PowerPoint atau melalui Google Drive atau melalui YouTube dan semacamnya. Tinggal nanti di post, itu sudah bisa dibaca oleh semua siswa. Oke, yang selanjutnya adalah dari Google Classroom itu kita bisa mengerjakan tugas dan memberi tugas dengan jadwal yang pasti atau pengaturan jadwal gitu ya. Seumpamanya di sini ada create. Nah, di create ini banyak opsi. Seumpamanya kita pertama kita tentu membuat topik ya. Ketika topik kita seumpamanya tentang faktor kreativitas anak semuanya. Yang topik yang pertama tentang konsep dasar kreativitas. Kemudian di add. Nah, itu topik. Itu pertemuan pertama semua. Itu untuk pertemuan yang kedua kita ingin membuat topik tentang faktor-faktor kreativitas. Itu sudah muncul topik yang kedua. Nah, selanjutnya seumpamanya kita di topik yang pertama ingin membuat tugas, maka kita tinggal klik ini quiz assignment atau assignmentnya. Nah, di sini teman-teman tinggal membuat detailnya apa, terus soalnya bagaimana. Tadi kan sudah ada ya tentang konsep kreativitas. Semuanya kita membuat pertanyaan bagaimana pengembangan kreativitas anak. Nah, di sini teman-teman di bawah ini bisa memberi poin ya dari jawaban yang dari soal yang ada. Seumpamanya teman-teman dari soal 1 ini akan memberi poin 50 atau 100 terserah gitu. Itu yang di poin yang ada di sini. Terus yang kedua teman-teman juga bisa mengatur waktunya di schedule ini. Jadi semuanya di sini ini akan bisa dibuka dan dikerjakan tanggal berapa. Seumpamanya tanggal 21 seumpamanya. Tim optional. Jamnya juga bisa diatur jam. Nah, semuanya begitu ya. Oke. Kita atur di tanggal 21 April jam 12 ya. Nah, di sini baru topiknya kita. Semuanya pertama kita topik tentang konsep dasar kreativitas. Kita masukkan aja. Oke. Itu cara membuat soal. Terus dalam membuat soal ini juga kita bisa melampirkan atau bisa mengambil dari Google Drive dan bisa juga dari Google. Jadi ini sangat fleksibel karena semuanya terintegrasi dengan layanan Google gitu ya teman-teman.
Oke, kita assist buat soal yang pertama itu. Nah, ini soalnya konsep kreativitas. Kemudian yang selanjutnya ini ada quiz assignment ya. Nah, ini tidak jauh beda dari sebelumnya, cuma di sini kita bisa menggunakan Google Form. Jadi ini ada tambahan Google Form, di sini title, di sini juga ada soal, dan di sini poin, ada tanggal, terus juga ada pilihan topiknya. Tambahannya adalah kita bisa membuat soal dengan lewat Google Form semuanya di sini. Soalnya kita, nah, jadi bisa buat kuis melalui Google Form teman-teman, cukup nyaman ketika kita ingin share gitu ya. Oke, ini tinggal kita buatnya. Tinggal buat bentuk deskripsinya, bentuk soalnya apa, dan bentuk pilihan gandanya seperti apa. Nah, ini otomatis nanti ketika teman-teman send semuanya kayak gitu. Ini bisa langsung di send ke Google, ke Gmail ya. Jadi ketika kita sudah ngisi Google Form, kita juga bisa send ke email ya, itu siapa dan macamnya. Jadi pengerjaannya juga online. Itu opsi yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga bisa membuat soal dengan dan jawaban dalam bentuk esai ya. Di sini kan ada yang multiple choice dan ada yang short answer gitu ya. Nah, ini settingannya juga sama yang tadi, ada poin, ada tanggal, ada topik, terus ada mau melampirkan dari Google Drive, dari YouTube. Nah, ini ada tambahannya student can reply. Jadi bisa membalas antara satu dengan yang lainnya, atau bisa mengedit antara satu dengan yang lainnya. Kalau di centang ini nggak bisa diedit nanti. Jadi begitu teman-teman. Nah, itu beberapa poin penting dalam Google Classroom. Nah, di sini people. Jadi gurunya siapa, terus ada mahasiswanya berapa nanti. Oke. Kita kembali ke awal di kelas. Nah, jadi ini yang pertama, kelas konsep dasar kreativitas. Teman-teman bisa menambah kelas lagi semuanya di sini. Jadi bisa sampai beberapa kelas. Jadi kita bisa buat semuanya ada 4 kelas, kita buat saja. Saya kira itu untuk tutorial dasar membuat Google Classroom. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama untuk pembelajaran online ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.